Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fantara Reading. Dan untuk reading kali ini kita akan membahas tentang haters. Haters atau sebagian orang bilangnya secret admirer, katanya sih gitu. Jadi diam-diam ternyata pengagum. Bener gak sih? Ya kita lihat aja ya nanti di reading kali ini. Tapi sebelum memulai reading, saya ingin memberikan sedikit prolog dulu karena ini membahas tentang haters. Yang pertama adalah, kalau saya tidak suka dengan satu video itu, biasanya sih saya nggak menonton video itu lagi, atau saya tidak melanjutkan menonton video itu lagi. Wajar, suka atau nggak suka itu hak setiap orang, itu selera masing-masing orang, itu bebas ya, hak asasi manusia. Oke, it's okay, nggak ada masalah soal itu. Tapi berbeda kalau misalnya kita nggak tahu sebenarnya kita suka atau nggak sih. Kita sih merasanya kita nggak suka ya, tapi kita datang lagi ke video itu hanya untuk dislike. Nah, itu dia. Atau hanya untuk hate speech. Ini bukan hanya membahas tentang video aja, tapi apapun. Di luar sana, sepertinya hal itu kan bukan hal yang susah ditemui ya. Jadi gini loh, kalau hal seperti itu saya pikir itu bukan tidak suka yang objektif. Itu bukan hanya tentang tidak suka, itu jangan-jangan ada yang salah pada diri orangnya gitu loh, pada diri orang yang melakukan hal tersebut, yang udah tahu dia bilang sih dia nggak merasa suka gitu loh, dia nggak merasa itu bermutu, tapi didatengin hanya untuk dislike atau untuk komen yang hate speech gitu loh. Itu yang bermasalah adalah orang tersebut gitu. Kenapa? Karena aneh itu adalah ketika kamu nggak suka, terus ngapain kamu datengin lagi hanya untuk menyediakan sedikit waktu kamu atau banyak waktu kamu untuk melakukan dislike dan komen hate speech. Itu buang-buang waktu sih ya. Itu artinya mungkin orang yang seperti itu, sorry saya nggak bilang kalian, tapi orang yang seperti itu dia tidak bisa mengkontrol dirinya sendiri. Itu antara suka dan gak suka itu sudah jadi rancu gitu loh. Apalagi sampai dia menyediakan waktu untuk tetap mengunjungi yang katanya dia tidak suka. Itu kan berarti hal itu terlalu penting buat dia. Kalau saya terlalu melihat hal itu sebagai patetik, menyedihkan, dan saya nggak akan melakukan hal itu gitu. Suka dan nggak suka yang sewajarnya aja gitu, objektif saja gitu. Tapi kalau misalnya yang tidak objektif seperti yang saya contohkan tadi, itu udah masuk pada kategori patetik, menyedihkan buat orangnya, buat orang yang menyediakan waktu hanya untuk mengunjungi konten yang katanya dia tidak suka sih, kemudian dia dislike, hate speech, menyediakan waktu untuk itu seakan-akan itu penting. Jadi pertanyaannya, itu penting nggak sih? Dia suka nggak sih sama hal itu? Karena dengan dia menyediakan waktu rutin untuk itu seperti hal yang penting buat dia. Kalau hal itu penting, seharusnya bukan berarti dia nggak suka dong ya. Karena kalau dia nggak suka, seharusnya dia tidak perlu melakukan itu lagi secara rutin atau regularly gitu. Seperti itu udah masuk pada kategori patetik, menyedihkan. Jadi kasihan banget sebenarnya orang-orang yang kayak gitu. Oke, itu aja. Dan haters itu seperti itu juga. Itu kurang lebih ya seperti itu gitu, bahwa pertanyaannya itu mungkin apa yang diakui sama alam bawah sadarnya itu jangan-jangan berbeda. Jangan-jangan dalam dirinya sendiri banyak terjadi perdebatan gitu. Alam bawah sadarnya jangan-jangan dia suka lagi, tapi seakan-akan yang berusaha diekspresikan adalah ketidaksukaan. Itu artinya dia tidak selesai dalam dirinya sendiri, itu belum selesai. Mungkin masih banyak perdebatan gitu. Dan orang-orang yang kayak gitu kasihan banget, karena energinya fokus hanya untuk berputar pada hal-hal yang tidak penting seperti itu gitu. Itu kasihan, jujur saja itu kasihan. Oke. Kemudian kembali lagi pada haters, katanya secret admirer, katanya sih diam-diam pengagum gitu katanya. Nanti kita akan bahas itu di sini, tetapi sebenarnya saya ada
kesamaan pendapat ya, sependapat lah sama hal itu. Karena gimana ya, kalau kamu nggak suka dengan suka itu kan sebenarnya hak asasi tiap orang, tetapi haters yang dimaksud di sini adalah seakan-akan orang tersebut itu meluangkan banyak energi dan waktunya untuk sesuatu hal yang katanya dia tidak suka gitu loh. Jangan-jangan dia terobsesi pada hal itu gitu. Ya kan, itu pertanyaannya. Makanya lah, itu yang menjadi perdebatan, apakah mereka itu sebenarnya adalah secret admirer gitu kan. Kayak gitu. Kemudian haters, kembali lagi pada haters. Orang-orang yang menjadikan dirinya, memposisikan dirinya sebagai haters. Ya, orang-orang yang selalu fokus pada hal-hal yang negatif. Selalu mengekspresikan kebencian yang seperti itu pada orang yang bahkan belum tentu memikirkan dia gitu. Sebenarnya orang-orang yang seperti itu, kalau yang saya baca, itu dia tidak bahagia dengan dirinya sendiri. Dia nggak puas sama dirinya sendiri. Dia nggak bisa melihat hal positif dalam dirinya sendiri. Dia gagal untuk fokus mengupgrade hidupnya sendiri. Jadi dia fokusnya pada hidup orang lain yang sebenarnya bukan jadi urusannya gitu loh. Dia terlalu fokus meluangkan banyak energi dan waktu untuk hidup orang lain sampai dia mengabaikan dirinya sendiri. Dia itu hanya melihat hal-hal sebenarnya yang positif dari orang lain gitu loh. Sampai dia lupa untuk mencari hal positif dalam dirinya sendiri. Sebenarnya nggak harus dicari, dia bisa melihat itu, tapi itu udah terlalu dikaburkan dengan kebencian karena dia selalu melihat apa yang dia tidak punya. Itu sih asal mula dia itu tidak bahagia dengan hidupnya sendiri. Dia nggak bahagia dengan apa yang dia miliki, dia nggak puas gitu, dan dia lebih tertarik untuk melihat apa yang dimiliki orang lain. Itu untuk haters. Oke, prolognya kayaknya agak panjang. Kita mulai aja langsung di reading ya. Di sini ada 3, seperti biasa 3 kartu. Ada kartu 3 pile. Ada pile 1, oke, pile 2 dan pile 3. Bisa diwakilkan oleh kartu ini ya. Kartu 1, kartu 2, kartu 3. Oke. Pile 1, pile 2, pile 3. Silakan pilih yang mana. Ini sama-sama joker. Tetapi ini kan joker diamond sama joker heart. Mau pilih yang mana? 1, 2, atau 3. Oke, relax aja, nggak usah buru-buru, bisa di pause videonya, kemudian nanti dicek di description box kalau sudah tahu intuisinya ingin memilih pile nomor berapa. Ini bisa diikuti kalau kalian merasa punya haters. Silakan diikuti fun reading ini gitu. Bisa juga sih kalau yang mau nggak merasa punya haters kemudian ikut fun reading ini, kira-kira untuk seru-seruan aja ada benarnya atau enggak gitu ya. Oke, langsung kita mulai saja dari pile nomor 1. Oke, sebelum kita mulai membaca pile nomor 1, saya perlu menjelaskan lagi bahwa kartu pertama ini adalah seperti apa haters itu melihat kamu. Kartu yang itu kartu pertama kan. Kartu kedua, ini pile pertama, pile kedua ini adalah apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk menghadapi haters itu. Kemudian pile dari baris ketiga itu adalah kamu perlu menjadi seperti apa sih gitu. Oke, kita langsung mulai di pile nomor 1. Kartu 1, seperti apa sih haters yang dimiliki oleh grup 1 jika ini resonate ya. Jadi kalau ini nggak resonate, it's okay, nggak ada masalah. Mungkin kita nggak terkoneksi aja sebagai reader dan viewers, it's okay. Kalau yang saya lihat, haters dari grup 1 itu melihat grup 1 itu adalah sosok yang bekerja keras. Sosok yang tekun dan konsisten sama jalannya, usahanya, cita-citanya, mimpinya gitu. Dan dia gak kenal menyerah sama segala hambatan yang ada di sekitar dia gitu. Haters, mereka itu mungkin juga bagian dari hambatan itu ya. Dan melihat sosok dari grup 1 itu adalah orang yang seperti itu. Mereka fokus terus sama mimpinya. Dan sebenarnya haters itu melihat orang-orang di grup 1, hatersnya grup 1 melihat orang-orang di grup 1 itu adalah sosok
yang di alam bawah sadarnya haters itu pun menyadari bahwa orang itu kemungkinan akan mencapai mimpi-mimpi dia, mendapatkan apa yang dia inginkan. Semua yang dia inginkan kemungkinan akan tercapai, dan sepertinya orang yang dia benci itu adalah orang yang memiliki ciri-ciri orang sukses gitu di hidupnya atau di bidangnya gitu. Dan itu yang membuat dia merasa nggak suka gitu. Kalau yang saya lihat seperti itu. Tapi ya sebenarnya diam-diam haters kalian, haters dari grup 1, kalau ini resonate, itu mengagumi kalian. Mereka itu diam-diam itu terinspirasi dari bagaimana cara kalian itu tetap fight dan struggle dalam fokus pada hidup kalian gitu loh. Fokus untuk meraih cita-cita kalian gitu. Kalian tuh seperti orang yang bener-bener unbreakable. Apapun hambatan atau tantangannya seperti nggak bisa dipatahkan gitu loh. Di mata mereka itu, oh my god gitu, kalian tuh cukup kuat gitu loh. Dan wow gitu, wow aja gitu buat mereka gitu. Mereka belum tentu bisa sekuat itu, mereka berpikir seperti itu, tapi kalian itu menginspirasi mereka. Dan diam-diam mereka itu sebenarnya mencontoh kalian, mencontoh cara atau jalan kalian dalam melalui hidup ya, melalui apa yang kalian cita-citakan dan apa yang kalian yakini. Itu diam-diam itu mereka selain terinspirasi, mereka pun berusaha untuk mencontoh kalian, termotivasi dari kalian gitu loh. Sampai pada titik mereka merasa mereka nggak kuat gitu. Ya walaupun mungkin sepertinya mereka tidak seberat kalian ya, tapi ada satu fase yang mereka merasa mereka kayak belum tentu, mereka pun meragukan kemampuan mereka untuk terus lanjut gitu. Mereka meragukan kemampuan mereka gitu. Jadi ada satu sisi mereka merasa cukup nggak kuat ternyata, dan mereka semakin nggak suka karena mereka di situ mereka semakin sadar bahwa ternyata kalian tuh orang yang cukup kuat gitu loh, unbreakable tadi gitu loh, dan mereka nggak cukup bisa seperti kalian. Itu yang buat mereka benci sama kalian, nggak suka kelihatannya di sini karena itu. Jadi kalau saya pikir haters itu adalah orang yang sangat jeli melihat kemampuan orang yang dia benci, walaupun dia nggak mengakui itu, tapi alam bawah sadar dia itu melihat itu gitu loh, dan dia itu berusaha untuk mengekspresikan dengan hal yang berlainan dari alam bawah sadarnya gitu loh. Itu sih yang saya lihat itu seperti ini. Mungkin haters kalian di sini itu juga termasuk hambatan kalian sih ya. Tapi saat mereka mencoba untuk seperti kalian, mereka merasa ada satu titik mereka merasa nggak bisa. Hanya baru di titik itu aja mereka nggak bisa. Apalagi mereka benar-benar jadi kalian, mereka pun merasa akan lebih nggak sanggup lagi, dan itu membuat mereka jadi benci. Kok bisa sih kamu masih tetap berjalan pada kondisi yang sulit mendukung seperti itu, dengan banyak hambatan seperti itu kamu tuh tetap jalan, tetap mendapatkan apa yang kamu inginkan. Haters kamu pun sebenarnya diam-diam yakin bahwa kamu itu bisa mencapai cita-cita kamu, bisa mencapai apapun yang kamu inginkan, bisa berada pada bisa on the top lah ya, berada pada kemenangan kalian gitu loh. Di puncak hidup kalian gitu, meraih apa yang kalian inginkan. Haters kalian itu sebenarnya dari hal itu gitu. Udah mereka pun tahu, itu membuat mereka semakin kesel gitu loh. Mereka juga mau sebenarnya seperti itu. Jadi dan haters kalian itu melihat kalian itu sosok orang yang dalam bahasa lainnya kerja. Ini bukan kampanye ya, maksudnya apapun rintangan atau hambatan di depan kalian itu kayak nggak merasa terganggu. Ya mungkin mereka menyadari bahwa itu cukup mengganggu kalian, tapi kalian itu tetap kuat untuk terus struggle, terus fight, terus konsisten, terus membuktikan bahwa kalian sudah melihat cita-cita kalian dan kalian akan menjemput hal itu gitu loh. Kalian orang yang sangat-sangat pekerja keras, tahan banting, amazing lah ya, keren banget. Apa yang kalian miliki itu di mata mereka tuh sebenarnya sophisticated gitu. Mereka belum tentu bisa seperti dan sekuat kalian. Belum tentu bisa seperti kalian dan sekuat kalian gitu.
sebenarnya tuh diam-diam mereka memang mengagumi kalian, bukan hanya mengagumi ya, mereka pun terinspirasi dari kalian diam-diam loh ya, kayak gitu. Tapi it's okay kalau kalian mau tahu pikiran mereka. Mereka pun sebenarnya yakin kok sama mimpi kalian. Mereka itu yakin bahwa kalian itu bisa memperoleh mimpi kalian. Dan mimpi kalian itu buat mereka itu sebenarnya cukup tinggi. Itulah yang bikin mereka itu agak jealous gitu. Karena mereka yakin dengan kemampuan kalian dan mereka melihat mimpi kalian itu cukup tinggi. Kemudian mereka merasa mereka nggak bisa berjalan seperti kalian gitu loh. Nggak bisa sekuat kalian. Itu membuat mereka lebih jealous lagi dan lebih kesel lagi, yang selalu berusaha fokus untuk mengkritisi kalian atau menghambat kalian, padahal sebenarnya mereka adalah penggemar kalian, memang iya gitu loh. Dan apa yang harus kalian lakukan untuk menghadapi haters ini? Kalian sudah benar sih, maksudnya kalian memang orang yang fokus pada apa yang kalian cita-citakan, apa yang menjadi keyakinan kalian, fokus pada visi misi kalian, fokus di track kalian. Dan kalau dilihat di sini, ini itu seperti cita-cita kalian itu sudah ada, kalian sudah bisa melihat itu sudah terlihat gitu. Misalnya kalian harus berjalan di sebuah hutan, kalian sudah sampai pada titik kalian bisa melihat istana itu. Kalian ini tuh gambaran seperti mimpi kalian, cita-cita apapun yang kalian bisa raih dan memang ingin kalian raih gitu, itu sudah kelihatan di depan mata kalian, dan kalian hanya perlu terus berjalan di track yang sudah ada gitu. Tapi minimal itu sudah terlihat oleh kalian. Daripada haters kalian, mereka jangankan melihat ini, mereka itu fokus pada diri kalian sendiri. Mereka fokusnya pada diri kalian daripada diri mereka sendiri gitu loh. Jadi terus aja keep moving gitu. It's okay, terus life must go on. Kalian sudah melakukan cara yang tepat, terus jalan di jalan itu gitu. Kalian sedang menyongsong hari yang cerah, kebahagiaan, kesuksesan itu udah di depan mata. Dan haters kalian tuh sebenarnya semakin menangis ya ngelihat hal-hal seperti itu. Kayak gitu. Sebenarnya kasihan juga sih orang-orang haters yang seperti itu gitu ya. Karena gini, mereka itu sebenarnya tidak perlu menyedihkan itu gitu loh. Karena gini ya, kalau kita menghambat seseorang, kita benci sama seseorang, terus kita menghambat hidupnya dia, tahu yang namanya law of attraction nggak? Sebenarnya kalau itu digambarkan seperti unsur, semua yang tersedia bebas di semesta ini ya kebahagiaan apapun itu, anggaplah berilah itu gambaran ya, bahwa itu adalah jenis unsur ya. Ada unsur kebahagiaan, unsur apapun itu yang tersebar luas di semesta, dan kalian itu adalah unsur juga. Jadi orang-orang yang mindsetnya seperti itu, dia hanya iri pada kelebihan orang dan dia tidak mau mengakui itu, dan dia hanya fokus untuk mengkritisi atau menghambat hidup orang. Nah ini yang bahaya karena dia menghambat hidup orang lain. Karena kebenciannya dia menghambat hidup orang lain. Karena keirian dia menghambat hidup orang lain. Itu yang berbahaya. Artinya secara dia sadar ataupun tidak sadar, dia itu sudah membentuk dirinya sendiri menjadi unsur yang siap menarik hambatan-hambatan ya, unsur-unsur lain di semesta yang menjadi hambatan dia nanti di kedepannya gitu loh. Jadi itu hati-hati ya, ada yang namanya law of attraction. Apapun yang ada di mindset kalian, apapun yang berusaha kalian lakukan, yang kalian jalankan, saat kalian menghambat orang lain, saya berbicara soal hatersnya ya, saat haters itu menghambat orang lain ya, orang yang dia benci, orang yang dia iri ya, yang dia iri yang dia iri sama orang tersebut, dia hambat hidupnya. Itu sayang sekali karena dia sendiri sedang menghambat dirinya sendiri. Dia sedang menghambat hidupnya sendiri. Karena dia sedang berubah menjadi unsur yang menarik unsur-unsur di semesta yang justru akan menghambat kehidupannya dia gitu loh. Akan menarik hambatan-hambatan di semesta ini ya, dalam bentuk unsur itulah ya.
dia menarik itu. Coba deh, jadi yang dia tarik bukan unsur kebahagiaan tapi unsur hambatan gitu. Itu karena dia menghambat hidup orang lain. Sebenarnya kasihan orang-orang seperti itu. Sebenarnya kalau memang ada orang seperti itu, ya kayaknya sih ada ya. Tapi untuk orang-orang seperti itu sebenarnya ya saran saya, pertama, kita nggak perlu merasa gengsi untuk mengakui apa yang memang di mata kita hebat gitu tentang orang lain. Kita nggak harus gengsi untuk keberatan untuk melakukan itu. Oke, itu bagus, itu keren gitu, nggak apa-apa. Maksudnya kita memang nggak harus mengakui di depan orangnya gitu loh. Oh my god, aku ngefans banget sama kamu keren banget, amazing, cool, wow gitu. Nggak harus seperti itu juga sih. Maksudnya kita cukup mengakui dalam diri kita sendiri, iya memang dia keren, dia oke, dia punya begini. Kalau memang itu yang memang sebenarnya ingin kalian akui, nggak apa-apa, akui aja gitu, diakui gitu, karena itu melapangkan diri kalian, melapangkan diri haters ya, maksudnya bukan kalian tapi haters. Kalau kalian bukan haters berarti itu bukan, maksudnya bukan untuk ditujukan ke kalian. Itu melapangkan diri kita dengan kita mengakui kehebatan orang, kita mengakui dia memang ada yang kita kagumi dari dia, nggak apa-apa. Kalau memang itu yang kita sadari gitu, yang kita pikirkan, akui aja dalam diri kita ya gitu. Itu pertama. Kedua, dengan mengakui itu kita tidak konflik dalam diri kita sendiri, karena alam bawah sadar kita itu kan jujur aja gitu loh, memang dia keren. Tapi kalau kita gengsi, kita penuh dengan itu tadi, kebencian, kita nggak mau mengakui itu, kita iri, justru kita ingin mengekspresikan sebaliknya, enggak, dia nggak kayak gitu, dia nggak keren, dia jelek banget, dia oh my god, nggak banget gitu. Itu kan bertentangan gitu. Artinya kita berarti tidak selesai dengan diri kita. Kita nggak menyelesaikan itu dalam diri kita. Kita harus selesaikan itu untuk meringankan langkah kita. Seperti itu. Memang kalau itu belum jadi kebiasaan, itu kerasanya susah ya. Jadi kalau kita merasa mindset dan prinsip kita ada yang salah, maka belum sampai ke arah situ ya. Misalnya kita merasa hidup kita nggak beres gitu, kita sendiri merasa nggak beres gitu, maka kita lihat lagi prinsip dan mindset kita itu seperti apa. Apakah memang ada yang perlu dikoreksi, apakah ada yang perlu memang diluruskan. Kalau memang ada, maka ya silahkan diluruskan dulu, kemudian kita berjalan sesuai dengan prinsip dan mindset kita itu. Memang karena kebiasaan itu adalah hal yang kelihatannya sederhana tapi sulit, karena memang butuh waktu dan proses untuk terus konsisten menjalani itu gitu loh. Jadi nggak ada jalan singkat, memang itu perlu waktu dan proses gitu. Saat menjalani itu, misalnya kita beralih gitu, keluar dari track gitu, kita kembalikan lagi ke mindset kita, kita kembali lagi pada track kita. Memang seperti itu cara membiasakannya. Dan memang awalnya susah ya, tapi kalau itu sudah jadi kebiasaan, itu udah seperti bernafas aja, nggak merasa butuh effort lebih untuk melakukan hal itu. Itu memudahkan langkah kita untuk hidup kita sendiri juga gitu loh. Kita sedang menarik hal-hal positif di semesta juga untuk diri kita sendiri, untuk lebih meningkatkan kualitas hidup kita, hasil hal apapun yang kita raih, yang bisa kita raih. Seperti itu sih The Sun ya. Kalau saya pikir dari grup 1 ini, orang-orangnya itu sebenarnya adalah orang-orang yang sukses gitu. Kalau kalian sebenarnya sudah bisa melihat kesuksesan itu, kalau kalian belum melihat, buka mata kalian, kesuksesan itu sebenarnya sudah ada. Oke? Buka mata kalian. Oke? Kalian sedang menjemput kesuksesan. Kesuksesan itu sebenarnya sudah, kalau di sini sudah terlihat, hanya tinggal menunggu waktu itu terjadi. Tentunya dengan proses yang sudah kalian jalani ini. Oke? Seperti itu. Ya udah, yang bisa saya katakan ya seperti itu. Kesuksesan yang saya lihat untuk grup nomor 1. Jadi yang perlu kalian lakukan ya udah, kalian sudah tepat, lakukan, fokus pada hal-hal yang memang biasa kalian lakukan, fokus pada visi misi hidup kalian, nggak apa-apa, fokus pada track kalian untuk menuju pada garis finish atau tujuan akhir kalian. Itu kesuksesan itu ada di sini dan ini terlihat kesuksesannya gitu loh. Nggak apa-apa, teruskan aja, karena kalian nggak jahat.
justru diam-diam haters kalian itu terinspirasi dari kalian. Jadi sebenarnya kalian juga sudah memberikan sesuatu yang baik buat haters kalian gitu, dengan kalian tetap pada track kalian ini gitu loh, tetap pada visi dan misi kalian gitu. Jadi it's okay, nggak apa-apa, tetap aja Pak seperti itu. Grup 1 selamat karena kesuksesan sudah terlihat di sini. Kemudian kartu ini itu lebih, kalian harus seperti apa? Di sini kelihatannya kalian adalah sosok yang pekerja keras banget. Kalian sosok yang independen. Kalian berusaha untuk menyelesaikan atau mengandalkan diri kalian sendiri. Menyelesaikan apapun by yourself, oleh diri kalian sendiri. Kalian hanya mengandalkan diri kalian sendiri. Kalian seperti berusaha untuk itu, berusaha untuk seindependen mungkin dan semandiri mungkin gitu loh. Sampai kalian bisa aja terkadang lupa untuk menerima bantuan. Maksudnya gini, di semesta ini orang-orang di sekitar kalian mungkin ada yang memang mau membantu kalian gitu. Gak apa-apa, walaupun kalian menyediakan kesempatan orang lain untuk membantu kalian, kan bukan berarti kalian tidak bisa melakukan hal yang lain. Bukan berarti kalian berhenti untuk mengandalkan diri kalian, enggak. Kalian bisa melakukan hal lain. Jadi bisa menghemat waktu, it's okay, nggak ada masalah. Menghemat energi, it's okay, nggak ada masalah. Jadi kalian bisa tetap mengandalkan diri kalian sendiri, nggak apa-apa. Kalau memang ada orang yang mau memberikan bantuan untuk kalian, terima saja gitu loh. Kalau ada dalam perjalanan kalian, journey kalian menuju pada kesuksesan kalian, itu memang selain hambatan juga ada banyak bantuan. Jadi nggak usah khawatir, dan saat bantuan itu hadir, terima saja gitu, karena memang itu adalah rezeki kalian gitu. Jadi memang hidup itu adalah take and give. Itu kan siklus hidup, take and give. Biarkan diri kalian biarkan diri kalian memberi, dan biarkan juga diri kalian untuk menerima. Oke? Kemudian ada kartu ini. Di sini tuh terlihat seperti kalian itu memang adalah orang yang fokus pada mimpi kalian. Itu bagus banget. Kalau yang saya lihat, itu bagus banget, keren. Jadi semakin keras tempaan hidup agak lebih dikit, tapi nggak apa-apa, emang mungkin seperti itu gambarannya gitu. Semakin mimpi kalian itu terlihat nyata buat kalian, vision kalian itu semakin jelas. Mungkin dari hitam putih semakin berwarna aja, jadi visionnya semakin jelas, gambarannya tuh semakin jelas, jalannya semakin jelas, semakin besar juga semangat kalian untuk terus pada visi dan misi kalian, untuk terus meraih apa yang sudah kalian mimpikan. Kalian memang orang yang passionate di situ, orang yang konsisten di situ, orang yang sabar, orang yang ada kata lainnya berikhtiar gitu ya katanya di jalan itu gitu loh. Jadi orang yang semakin ditempa itu semakin terbentuk sophisticated, yang seperti saya bilang tadi, semakin canggih lah. Jadi keren gitu. Jadi kalau orang-orang dari grup 1 ini, tempaan hidup itu memang membuat kalian semakin wow lagi gitu. Jadi oke banget, lanjutkan perjuangan kalian. Nggak usah, ya memang haters atau hambatan-hambatan itu memang sangat mengganggu sih, tapi ya sudah, memang walaupun asalnya bukan dari mereka, memang akan selalu ada hal yang menghambat, cobaan, gangguan itu akan selalu ada. Jadi ya udah, mau digimanain lagi, memang hidup itu kan seperti itu gitu. Jadi ada yang bilang katanya gini ya, bukan ada yang bilang, kayaknya baru saya sih kepikiran untuk bilang seperti ini. Bahwa untuk namanya kita bisa merasakan happy sama pencapaian kita, untuk kita bisa merasa lebih hidup itu bermakna banget buat kita, kebahagiaan itu benar-benar kerasa bermakna dan kerasa banget gitu loh, indahnya gitu. Itu memang butuh ya, namanya pertama. Sorry. Jadi kalau buat video memang saya udah mulai membiasakan diri untuk off semua nomor HP, jadi biar nggak ada telepon mendadak. Tadi sampai pada itu tadi hidup ya. Hidup. Jadi memang kita tuh butuh passion. 1, passion
passion itu kan membuat kita jadi lebih bergairah untuk menjalani hidup kan ya. Itu kita selalu butuh passion. Kalau nggak kita kayak zombie mungkin. Kedua, kita butuh yang namanya trigger. Kita butuh sesuatu yang menstimulus kita. Untuk apa? Untuk rilisnya adrenalin. Ya, seperti halnya passion, adrenalin itu sepertinya juga dibutuhkan di situ. Kemudian kita butuh ini yang terakhir ini bahasanya agak lebay, tapi ya memang begitu adanya sih kalau dari rumusan saya. Air mata. Lebay ya, it's okay, nggak apa-apa, semua orang kan pernah nangis, nggak ada masalah dong ya, wajar, manusiawi kok nangis itu ya. Air mata. Jadi tadi passion, trigger, kita butuh sesuatu yang bisa men-trigger kita. Adrenalin, kemudian air mata, itu yang membuat semacam kayak kalau masakan ya, masakan itu dengan 4 komponen itu, 4 rempah-rempah itu, 4 formula itulah, bukan 4 formula ya, ingredients itulah ya. Dengan formula tersebut kemungkinan cita rasa happiness, cita rasa kebahagiaan kalian itu lebih kerasa yummy aja gitu. Itu sih kalau menurut saya ya. Kayak gitu sih. Oke, itu aja dari pile nomor 1. Kita langsung beralih ke pile nomor 2. Oke, untuk pile nomor 2, yaitu yang memilih kartu ini. Yang pertama adalah seperti apa pandangan haters kalian pada kalian. Oke, kalau dari kartu yang pertama saya buka, kalau yang saya lihat, haters kalian itu sebenarnya adalah orang yang ingin lebih dekat sama kalian. Jadi mereka itu melihat kalian itu adalah sosok yang punya segalanya gitu. Oke, kalian punya hal-hal yang mereka inginkan. Ini bukan hanya tentang materi aja, pencapaian, reputasi, macam-macam. Ya, mungkin bisa juga kedudukan gitu ya. Dan mereka juga suka sama attitude kalian sebenarnya, kepribadian kalian. Maksudnya gini loh, ada orang yang kayaknya dia itu sukses, tapi kayaknya kepribadiannya kok nggak terlalu nggak terlalu kayak penyayang gitu, agak sedikit jutek gitu. Ada orang yang kelihatannya seperti itu gitu, agak nyebelin gitu, bahasanya sih seperti itu ya. Tapi kalau mereka melihat kalian, kalau yang saya lihat ya di sini, itu kalian itu punya semuanya gitu loh. Jadi bukan hanya hal-hal yang kalian dapatkan dan kalian miliki secara materi, tetapi sifat kalian itu juga sebenarnya buat mereka itu tetap nyenengin. Kok bisa sih gitu, dia bisa tetap menyenangkan itu gitu, dengan punya sifat yang baik kayak gitu ya, kayak semacam beauty, brand, and behavior. Bukan beauty and behavior lah ya. Kita nggak terlalu ngomongin brand di sini. Ya mungkin brand juga lah, oke. Tapi intinya mereka itu melihat kalian itu adalah orang yang punya kepribadian baik, dan apa yang kalian miliki juga indah gitu, atau apa yang sebenarnya mereka inginkan gitu, di satu paket gitu loh. Kalian punya semuanya, termasuk kepribadian kalian juga baik. Nggak tahu ya, tapi kalau yang saya lihat di sini, mungkin mereka melihat kamu seperti itu, melihat kalian seperti itu. Dan mereka haters itu ya, mungkin kalau ngelihat di sini ya, mungkin haters itu lebih nggak terlalu kelihatan frontal kayak yang grup 1 ya. Karena mungkin kalian sendiri juga orangnya itu kayak auranya tuh terpancar gitu, karismatik. Kayak orang mau ngebully kalian itu mikir-mikir dulu gitu. Bukan berarti orang yang dibully itu nggak karismatik ya, cuman law of attraction ya, maksudnya pembawaan kalian, apa yang kalian miliki, kesempatan yang kalian miliki mungkin membuat kalian itu nggak terlalu dibully secara frontal seperti di grup 1. Atau mungkin kalau kalian pernah merasakan dibully secara frontal, itu mungkin di masa lalu. Di masa kini sepertinya kalau yang saya lihat sih nggak terlalu sefrontal itu ya, karena kalian mungkin sudah bisa membalikan keadaan kalau kalian pernah dibully secara frontal. Tapi kalau yang saya lihat di sini, haters yang saat ini terbaca adalah mereka ingin
lebih dekat sama kalian. Sebenarnya mereka mengagumi kalian. Kayaknya hampir semua haters yang saya baca di sini itu kagum sama orang yang dia benci, sebenarnya diam-diam gitu loh. Tapi bedanya kalau yang grup 1 itu orang hatersnya itu terinspirasi, kalau di grup 2 hatersnya itu diam-diam ingin menjadi bagian yang lebih dekat dan lebih penting untuk hidup kalian gitu, menjadi bagian yang cukup penting buat kalian. Mereka melihat ya, haters kalian itu melihat kalian orang yang itu tadi secara kepribadian itu baik, bijaksana, terus kalian juga memiliki banyak hal yang positif gitu loh, pencapaian apa ya, semuanya. Jadi kayak mereka itu melihat semua yang mereka inginkan itu ada di kalian gitu loh, dan kalian masih tetap down to earth itu loh yang mereka herankan gitu. Mungkin kalau mereka jadi kalian, mungkin mereka merasa nggak seperti itu sifatnya, karakternya nggak down to earth itu. Tapi kalian itu di mata mereka tetap berperilaku baik ya. Kalau yang saya lihat di sini, ini kalau resonate sama kalian gitu ya. Kemudian mungkin kalian di sini tuh tetap berusaha baik sama siapapun gitu. Nah seperti itu sih kalau yang saya lihat. Kemudian di sini sepertinya haters kalian itu ingin mendapatkan kepercayaan atau posisi penting lah ya dalam hidup kalian. Mereka ingin bisa diberikan kesempatan untuk memberikan loyalitas mereka. Tetapi hati-hati, karena gini, kalau kita memberikan kepercayaan untuk orang lain atau posisi penting dalam hidup kita pada orang lain ya, apalagi ini berurusan dengan kepercayaan. Kalau orang yang tulus sama kita itu nggak oke lah soal loyalitasnya, kita bisa berharap di situ. Tetapi kalau orang yang tidak tulus ya, tidak tulus di sini adalah mendekati kita karena memang ada maunya, karena bukan melihat kita seperti gimana ya, dia mendekati kita bukan karena aku udah kenal dia orangnya baik, dia orangnya nggak tahu, saya ngelihat dia itu kelebihan dan kekurangannya, tapi saya tetap mau dekat dia dan saya mau loyal untuk dia, saya mau support dia. Nah itu tulus. Tapi beda kalau aku mau deket dia tuh orangnya kayaknya keren ya, populer, wow, pengen aja gitu di lingkaran orang-orang yang dilihat orang banyak gitu. Nah itu udah nggak tulus kalau kayak gitu. Nah kalau mau memberikan loyalitas sama orang-orang seperti itu hati-hati banget. Kalau saya sih nggak menganjurkan gitu, karena semakin banyak dia mengetahui lapisan hidup kita, semakin banyak dia semakin banyak dia mengetahui tentang kita, semakin dia masuk ke dalam hidup kita, itu semakin dia itu punya banyak amunisi untuk menikam kita dari belakang, misalnya seperti itu, atau menjatuhkan kita. Karena orang yang paling mungkin menyakiti kita adalah orang yang paling banyak tahu tentang kita loh sebenarnya, orang yang paling dekat sama kita. Jadi hati-hati untuk itu. Makanya saya bilang, pilihlah orang yang memang benar-benar tulus sama kalian. Pilih orang itu berdasarkan ketulusannya, loyalitasnya, karakternya. Ini kita ngomong loyalitas dan karakternya terhadap kalian ya. Mungkin bisa aja dia punya loyalitas dan karakter yang berbeda ke orang lain. It's okay, ini hanya untuk kalian. Karena kita kan membicarakan kalian di sini, bukan memilih orang ya berdasarkan status sosial, ras, atau posisi dia, reputasi dia. Justru kalau kita memilih orang-orang yang seperti itu, artinya bisa jadi kita punya kepentingan, seperti haters di grup ini. Bisa jadi kita punya kepentingan terselubung di situ. Ya kepentingan itu nggak harus buruk sih, tapi kita punya kepentingan atau agenda di situ. Tapi kalau saya sih lebih suka bekerja sama orang yang memang benar-benar bisa saya percaya, yang memang saya lihat tulus gitu. Bukan dari apa yang dia bawa, tapi karakter dan sifatnya dia, loyalitasnya dia. Itu kalau saya. Kemudian gini, saya orangnya memang tidak basa-basi. Saya itu
merasa saya memang bisa membaca mana orang yang tulus sama saya, mana yang tidak. Dan saya orangnya itu tadi, kembali tidak basa-basi. Saya bisa kelihatan baik banget pada orang-orang tertentu, tapi nggak terlihat sebaik itu pada orang yang lain gitu. Itu karena mungkin itu refleks saja, karena saya bisa melihat dalam tanda kutip jiwanya orang itu, saya bisa lihat ketulusannya orang itu, sehingga refleks saja saya bisa sebaik itu sama orang itu gitu. Tapi kalau saya nggak melihat itu dari orang lain, ya memang saya nggak akan melakukan itu untuk orang lain juga gitu loh. Ya itu refleks aja gitu. Dan ditambah saya mungkin bukan tipikal yang basa-basi seperti itu sih. Jadi kalau menurut saya, saat kalian memilih orang untuk berada di dekat kalian, memilih orang-orang penting dalam lapisan hidup kalian lah ya. Maksudnya kalau bukan beda ya kalau kita hanya sekedar oke, temenan aja biasa, dia nggak akan tahu banyak hal tentang kita gitu. Tapi kalau kalian mau memasukkan seorang dalam hidup kalian agak lebih dalam, nah itu sebenarnya kalian bisa sih melihat orang-orang mana yang loyal banget sama kalian. Itu bisa, orang-orang yang tulus sama kalian tuh bisa dilihat oleh diri kalian sendiri, tuh bisa. Jadi kayak kita itu punya beberapa cakra ya. Adalah seperti itu, bisa dicari di Google, misalnya dari root chakra, sacral chakra, solar plexus chakra, kemudian ada heart chakra, kemudian ada throat, ada third eye, kemudian ada crown chakra. Nah, kalau misalnya kalian mengaktifkan third eye chakra kalian, mungkin kalian bisa melihat orang-orang seperti itu. Jadi mainkan intuisi kalian ya. Jangan gini, saya tahu di sini orangnya baik-baik dan berusaha untuk positive thinking terhadap siapapun orangnya di sekitar dia, di sekitar mereka. Tetapi kalau ada kamu mencoba mengaktifkan intuisi kamu, memainkan intuisi kamu, kemudian kamu mendapatkan satu jawaban dari intuisi kamu, jangan langsung dipendam dalam-dalam, alias langsung nggak dihiraukan. Coba pikirkan lagi, coba diwaspadai intuisi itu. Mungkin itu bisa jadi pesan, itu adalah impuls yang diterima oleh intuisi kamu dari keadaan sekitar gitu. Jadi coba untuk dipertimbangkan jawaban dari intuisi itu atau pesan dari intuisi itu sih, kalau ya, menurut saya ya kayak gitu. Dan kalian bisa tetap menjadi orang baik gitu loh, menjadi orang baik terhadap sesama, itu oke, nggak apa-apa, itu nggak mengurangi kebaikan kalian, tapi kita memang perlu waspada. Itu sih kalau dari saya. Kemudian kartu selanjutnya itu adalah seperti apa, yang ini belum ya. Yang ini itu lebih pada orang-orang yang menjadi haters tersebut ya. Ketika dia tidak bisa meraih kalian, tidak bisa dekat sama kalian, itu sebenarnya itu kesedihan buat mereka sih gitu. Seperti itu sebenarnya, mereka kecewa karena mereka udah bisa jadi terobsesi juga loh sama kalian, seperti itu. Tapi kalian tentu bisa memilih lah orang-orang mana yang kalian masukkan pada lingkaran kecil kalian kayak gitu ya. Untuk kartu selanjutnya adalah apa yang harus kalian lakukan untuk haters kalian itu. Ini, kalau yang saya lihat di sini itu, kalian di sini memang mungkin orang baik ya, kita semua orang baik lah ya. Kita semua punya sisi baik. Oke, kalian ini orang yang mungkin tidak tegaan, bisa jadi ya, mungkin karena ya itu tadi, diam-diam orang yang baik sama kalian itu jangan-jangan manipulatif, bisa juga kan seperti itu, ada kemungkinan kan untuk hal itu. Nah, mungkin kalian itu orangnya nggak tegaan gitu, kemudian kalau yang saya baca di sini, apa yang harus kalian lakukan adalah dalam tanda kutip ya, kalian abaikan perasaan nggak tegaan itu oke sih, cuman kalau nggak bisa dikontrol, nggak tegaan terhadap orang yang manipulatif dengan mengizinkan mereka masuk lebih dalam ke hidup kita, itu juga nggak tepat menurut saya gitu.
baik itu kan nggak harus mempersilahkan mereka masuk ke kehidupan kita juga lebih dalam gitu loh. Dengan kita sekedar senyum dan menyapa mereka dan nggak ngajak mereka berantem, itu kan juga udah baik gitu loh. Ya kan? Jadi apa yang harus kalian lakukan adalah itu tadi sih, selain kalian gunakan intuisi kalian lakukan atau putuskan sesuatu yang ideal aja dan realistis aja gitu loh. Itu nggak mengurangi kebaikan kalian. Kalau saya pikir yang realistis aja dan tidak ilegal kan nggak ada masalah, nggak mengurangi sifat baik kalian gitu loh. Baik itu bukan berarti kita harus terjebak pada orang yang manipulatif kan, seperti itu kalau yang saya lihat. Jadi kalian harus hati-hati pada orang yang memang hanya ada maunya dalam hidup kalian gitu. Kemudian ini, karena kalau enggak seperti itu, kalianlah yang akan terjerumus atau yang terluka di sini kayak gitu. Kemudian kartu selanjutnya yang ini itu lebih pada, ini ada sih. Jadi kalian itu bisa pergi dari keadaan atau hubungan yang tidak jujur gitu, penuh kebohongan atau manipulatif gitu. Hal-hal yang tidak worthy itu lebih baik kalian lepaskan aja gitu, karena tentu ada pilihan yang lebih baik lagi untuk kebahagiaan kalian kayak gitu sih. Jadi harus berani untuk melepaskan hal-hal yang sifatnya toksik, atau kalau kalian terjebak pada yang namanya simbiosis parasitisme, ya kalian harus bisa melepaskan siklus hidup parasit dalam hidup kalian atau dalam badan kalian atau dalam diri kalian, itu harus dilepaskan kan. Seperti itu. Bukan berarti kita nggak cukup ulas asih sama parasit itu, tetapi kan kita juga harus mengasihi tubuh kita gitu. Bukan karena saya kasihan sama cacing-cacing di perut saya sehingga saya harus tetap membuat mereka berkembang gitu ya. Nggak harus minum obat cacing, biarin aja mereka berkembang gitu. Nggak seperti itu juga kan gitu. Karena kalau misalnya investasi parasit itu terlalu banyak di tubuh kalian, itu kan juga akan membunuh kalian, ya kan. Investasi parasitnya terlalu banyak, bisa kalian nanti anemia berat itu nggak bisa disepelekan loh ya. Pasien saya bisa mati karena anemia berat dan dehidrasi berat gitu, karena investasi parasit yang cukup banyak gitu. Jadi hati-hati gitu. Kemudian ada kartu ini lebih pada ya kalian selalu punya pilihan dan kalian harus berani untuk mengambil pilihan yang sesuai dengan hati nurani kalian, yang itu sudah kalian pikirkan, pertimbangkan, itulah yang terbaik untuk perubahan hidup kalian ke arah yang lebih baik, secara membuat perubahan yang signifikan lah maksudnya dalam hidup kalian ya. Jadi lebih tepatnya gini, kalian harus berani membuat keputusan atau memilih pilihan kalian sendiri ya, yang itu sudah disesuaikan dengan hati nurani dan pertimbangan kalian. Jelas untuk kehidupan kalian yang selalu harus berubah ke arah yang lebih baik, untuk kehidupan yang lebih bermakna lagi gitu loh. Jadi kalian harus sadar ada saatnya move on dari situasi yang memang sudah tidak perlu kita pertahankan kayak gitu. Ini ya. Kemudian kartu selanjutnya adalah kalian perlu jadi seperti apa sih kira-kira. Kalian tetap perlu yang namanya, ini udah kelihatannya ini kesuksesan untuk kalian. Kalian sudah punya itu dan kalian tinggal meraih itu lebih banyak lagi. Jadi ya yang kalian perlukan adalah keep moving terus pada track kalian untuk terus ke arah tujuan kalian ya, untuk terus ke tujuan kalian gitu, ke garis finish gitu ya, cita-cita kalian gitu. Kemudian ini, nah kartu ini lebih pada, sebenarnya ini tuh kalian tetap terus bersinar, it's okay.
apa yang kalian lakukan itu ya sudah relatif baik. Kalian seiring berjalannya waktu itu akan lebih sempurna lagi, termasuk pencapaian yang bisa kalian dapatkan. Kemudian kalau kartu ini adalah kalian harus hati-hati memilih orang dekat. Kalian harus hati-hati mendengarkan informasi, mana yang bisa kalian ambil, mana yang bisa kalian percaya, itu kalian harus hati-hati. Dan yang paling penting adalah kalian punya diri kalian sendiri kan, ya, kalian punya intuisi kalian, ya. Kalian itu sebenarnya bisa untuk mempercayai diri kalian sendiri gitu. Jadi coba untuk relax, kuatkan intuisi, buka third eye chakra itulah, mata ketiga itu. Maksudnya tajamkan intuisi kalian, dengarkan kata hati kalian. Kalian sebenarnya bisa melakukan ini sendiri gitu. Kalaupun kalian tidak mendengarkan dari orang lain gitu ya. Karena maksudnya kalau kalian mau mendengarkan dari orang lain, memilih orang lain, itu pilihlah orang yang memang bisa kalian percaya. Jadi kalian harus hati-hati sama orang yang manipulatif. Kalau tidak, toh kalian itu sebenarnya punya kemampuan itu. Kita semua punya kemampuan itu, tinggal kita mau menajamkan atau tidak gitu. Itu tadi dari pile nomor 2, kita langsung ke pile nomor 3. Oh my god, ternyata ini udah hampir 1 jam. Oke, semuanya kita ke pile nomor 3, berarti yang memilih kartu ini ya. Kita ke pile nomor 3, yaitu kira-kira kalau kalian punya haters, seperti apa sih pandangan haters itu terhadap kalian? Untuk kartu nomor 3, yang pertama, haters memandang kalian adalah sosok yang amazing. Ya, ini nggak peres, tapi emang beneran. Kalau yang saya lihat, dan kalau ini resonate untuk kalian ya, kalian kelihatan mirip-mirip di nomor 2, tetapi agak ada bedanya gitu. Bedanya adalah ada tipe orang yang keren, tapi tetap kayak penuh dengan kasih sayang, terus kalem. Ada tipe orang yang keren, tapi dia kelihatan kayak tough gitu, kelihatan strong, kelihatan keras ya, apa ya itu semuanya sama aja lah intinya, kelihatan kayak gitu. Dan saya mau menyebut satu kata tapi takutnya itu nggak cukup baik untuk dikatakan, tapi maksudnya mau menggambarkan tipe keren tipe keren, bahwa ada keren yang cool, lovely seperti ini, ada keren yang gitulah ya, keren yang kita tahu ya, semacam ya, contohnya ada public figure yang dia itu memang tetap dengan kepribadian dia yang kayaknya lemah lembut gitu ya, tapi ada yang dia semakin menikmati orang yang benci sama dia gitu, dia menikmati perlakuan hatersnya gitu. Semakin ada orang yang nggak suka sama dia, semakin dia nikmati atau dia mainkan emosinya di situ. Jadi ada orang yang emang agak-agak kelihatan seperti itu, tapi dia tetap kelihatan wow juga sebenarnya di mata hatersnya gitu. Walaupun kepribadiannya sendiri nggak harus selalu lemah lembut dan kalem gitulah. Oke, jadi kalau yang saya lihat di sini, haters kalian melihat kalian itu tadi. Pertama, amazing. Kalian sepertinya punya karakter, kelebihan sifat ya, yang seperti ciri-ciri orang yang akan dilihat banyak orang gitu. Punya karakter jadi bintang gitu loh. Nggak harus berarti kalian jadi artis ya di sini, tapi apapun bidang kalian gitu, dimanapun kalian berada, setidaknya kalian tuh akan banyak dilihat orang gitu loh. Haters kalian itu diam-diam melihat kalian itu adalah ya dia sukses, ya dia punya banyak hal gitu loh, dia juga punya punya spirit atau punya kemampuan untuk handle semuanya, dia punya skill untuk itu gitu, dan dia pun kelihatan secara fisik oke gitu loh, dan karismanya itu karisma
iya wow, walaupun agak nyebelin gitu misalnya. Di mata haters kalian tuh ya kalian itu apa yang kalian miliki ya ingin juga sebenarnya mereka miliki. Mereka juga pengen dan mereka suka sebenarnya dengan itu kalau yang saya lihat. Jadi kayaknya hampir semuanya di sini haters yang saya lihat itu diam-diam mengagumi kalian gitu. Nah, untuk kartu ini, kalau yang saya lihat di sini, haters kalian tuh melihat kalian tuh orang yang nggak bisa diam. Nggak bisa diam itu kalian tuh selalu bereksplorasi dengan kemampuan kalian. Jadi kalian tuh semakin kalian bereksplorasi, kalian semakin mengejar passion kalian, kalian tuh kelihatan karismanya itu semakin bersinar gitu di mata mereka gitu. Kalian tuh kelihatan semakin seksi dan memukau gitu loh. Jadi nggak tahu gitu loh. Jadi mereka tuh sebenarnya pengen aja dan seneng aja ngeliat kalian diem-diem gitu. Itu haters kalian sih. Haters kalian tuh melihat kalian itu seakan-akan nggak terlalu mengalami problematika yang berarti dalam hidup ya gitu, dan kalian itu bisa mendapatkan apapun yang kalian inginkan gitu loh, dibalik dari penampilan kalian atau tampilan kalian atau cover kalian yang memang kelihatan oke atau amazing gitu. Mereka melihat seperti itu, tetapi sebenarnya sayang sekali ya, karena sebagian haters, ya haters lah ya, atau orang-orang yang pandangannya seperti itu, sebenarnya mereka udah gagal paham bahwa hidup itu nggak ada yang sempurna, manusia juga nggak ada yang sempurna gitu. Bukan hanya mereka aja yang tidak sempurna, tapi orang yang mereka kagumi itu sebenarnya juga tidak sempurna. Hanya saja mereka tidak fokus pada apa yang mereka miliki. Mereka hanya fokus pada apa yang belum atau tidak mereka miliki gitu. Atau sebenarnya mereka pun bisa menjadi kurang lebih seperti itu kalau mereka itu mau fokus mengupgrade kemampuan mereka, mereka mengupgrade hidup mereka, mereka mau meluangkan waktu untuk lebih banyak fokus pada hidup mereka daripada hidup orang lain. Sebenarnya bisa-bisa saja gitu loh. Setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing, tinggal gimana kita membuat itu lebih bersinar lagi, lebih maksimal lagi gitu kan. Itu adalah kendaraan kita untuk berada di puncak kehidupan kita kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu aja, tapi nggak semua orang bisa menyadari hal itu, nggak semua orang melihat hal itu, sehingga yang dia lihat itu sepertinya orang itu enak aja, padahal ya nggak juga gitu loh. Coba kalau misalnya membaca biografinya orang-orang yang dikagumi banyak orang lah ya, pabrik sampai public figure, orang-orang yang terkenal ya di dunia ini, nggak ngomong di Indonesia aja tapi misalnya di dunia gitu ya, siapapun itu ya yang dikagumi banyak orang gitu, terus disorot orang, disorot media, kemudian dia buat biografi. Kaget nggak ketika harus banyak hal yang selama ini dia sembunyikan dan ditulis di biografi itu ya. Sebenarnya kalau biografi itu kan yang nulis orang lain, tapi kalau autobiografi itu yang nulis adalah orang yang punya pengalaman itu sendiri gitu. Ketika pengalaman salah satu atau public figure tersebut dituangkan dalam buku biografi atau autobiografi whatever, dan kita harus melihat bahwa ada lembaran kelam. Lembaran kelam itu sebenarnya bukan aib ya. Semua orang itu ya itu tadi, karena hidup itu nggak sempurna gitu. Semua orang itu punya masa kelamnya sendiri gitu, masa terpuruknya sendiri. Dia itu nggak lahir langsung jadi bintang gitu loh. Dia butuh proses untuk membentuk dirinya itu menjadi unsur yang menarik segala hal yang di semesta ini, yang akhirnya menjadikan dia seperti itu saat ini gitu. Ikatan yang seperti itu ya, ikatan itu adalah sosok yang mungkin dia punya A, B, C, D, keren dengan segala yang dia miliki, covernya seperti itu ya, seperti itulah. Akhirnya terbentuklah sosok yang seperti itu tuh melalui proses gitu. Yang sudah saya bilang tadi seperti law of attraction gitu. Jadi kayak dia sudah membentuk dirinya sendiri seperti unsur yang menarik hal-hal itu di kehidupannya dia. Terus akhirnya dia karena ikatan itulah dia berubah menjadi bintang versi dia gitu. Jadi ya itu tadi,
Jadi hati-hati, kita itu apapun yang kita lakukan itu sebenarnya kita sedang membentuk diri kita sendiri. Kita mau jadi unsur yang seperti apa, kayak gitu sih sebenarnya ya. Dan seperti diamond juga, itu kita perlu mempertimbangkan sudutnya untuk bisa memantulkan sinar yang indah gitu ya. Seperti itu orang-orang yang di grup 3 itu saya lihat memang seperti itu, sehingga haters dia atau sekeliling dia itu melihat dia itu orang yang keren gitu loh, orang yang dari cover oke, pencapaian oke, sepak terjang oke, apapun yang dia lakukan itu kelihatan keren dan seksi gitu. Terlepas itu idealnya benar atau tidak itu emang relatif, tetapi maksudnya apapun yang dia lakukan, apapun caranya itu kelihatannya oke aja gitu. Seperti itu sih. Dan orang sekitarnya melihat grup ini ya, kalau memang ini resonate, itu orang yang sukses dengan dirinya sendiri. Oke, dia bahagia dengan hidupnya gitu. Padahal itu tadi, untuk haters dari grup 3 ya, saya pikir yang perlu disadari adalah hidup itu gak ada yang sempurna. Orang juga seperti itu. Bukan hanya kalian aja yang tidak sempurna, bukan kalian di grup 3 ini ya. Tetapi maksudnya saya sedang membicarakan haters kalian, bukan haters ini saja yang tidak sempurna. Tapi orang yang dia kagumi sebenarnya juga tidak sempurna. Kita nggak sempurna, hidup kita semua nggak ada yang sempurna gitu loh. Cuman masalahnya kita nggak harus menunjukkan hal itu semuanya kan, gitu kan. Jadi orang-orang yang kita lihat gitu, sinar yang kita lihat dari mereka, segala keindahan yang kita lihat dari mereka itu bukan berarti hanya itu aja yang ada dalam hidup mereka. Banyak yang kita nggak lihat gitu loh. Mungkin banyak kekurangan atau ya bagian kelamnya yang kita nggak lihat dari mereka gitu. Dan itu memang nggak harus ditunjukkan ke orang gitu loh. Jadi kalau ada orang yang masih berpikiran hidupnya dia mah enak, lahir ABCD, semuanya tinggal gampang lah gitu, itu salah besar loh ya. Karena sekaya apapun dia, setajar apapun keluarganya, dia mau lahir dari rahim ibu seperti apa dan dia punya ayah yang seperti apa pun, itu cobaan itu selalu ada gitu loh. Kalian atau kita itu aja yang nggak melihat gitu. Dan tapi walaupun kita nggak melihat, kita harus sadar bahwa manusia dan hidup itu nggak ada yang sempurna gitu loh. Dan memang bukan urusan kita juga untuk tahu hal berat yang dia alami atau hambatan atau tantangan hidup dia, nggak, itu memang bukan urusan kita. Dan kita nggak harus kepo dengan hal itu, nggak harus kepo hanya untuk damaikan kita. Oke, berarti nggak hanya kita aja yang susah. Nggak, jangan seperti itu ya. Itu artinya kita berusaha mencari kesusahan orang lain hanya untuk memuaskan kita. Itu udah sikap dan karakter yang saya nggak setuju dan nggak harus seperti itu. Oke, jadi apapun yang mereka dapatkan di luar sana, itu pasti mereka butuh perjuangan untuk mendapatkan itu. Semulus dan wow apapun yang kita lihat dari mereka dan apa yang mereka miliki, itu bukan berarti mereka nggak pernah sedih dalam hidupnya, mereka nggak punya cobaan dalam hidupnya. Itu bukan berarti seperti itu. Dan lebih baik kita fokus aja sama hidup kita sendiri gitu loh. Seperti itu sih kalau yang saya bilang gitu. Bahwa ya seperti tadi yang soal buku biografi dan autobiografi, ketika kita melihat sisi kelam dari seseorang, sisi terpuruknya dia, sisi sedihnya dia, kita baru sadar bahwa ternyata apa yang kita lihat itu gak semua yang kita lihat itu yang hanya dia miliki. Dia bukan hanya memiliki kemilau yang kita lihat itu, tapi dia juga memiliki hal-hal yang kelamnya gitu loh. Seperti itu. Dan makanya kan biasanya buku biografi dan autobiografi itu lebih kayak menginspirasi orang-orang kayak gitu ya, karena yang punya cerita sendiri memang tujuannya untuk menginspirasi orang dan mungkin untuk memberitahu orang-orang juga bahwa apa yang mereka raih itu juga nggak mudah. Hidup mereka pun tidak mereka lalui dengan
semudah bernafas gitu, pasti butuh effort juga, kayak gitu sih. Dan ini, kalau yang saya lihat haters di grup ketiga ini tuh lebih kelihatan kayak gelisah gitu ya, gelisah semakin dia ngelihat orang di grup 3 ini ya, orang yang mereka kagumi diam-diam itu wow, semakin kelihatan wow, semakin kelihatan bersinar, semakin kelihatan keren, seksi, attractive, whatever. Itu mereka semakin gelisah, mereka tuh semakin kelihatan di bawah gitu loh. Padahal nggak harus seperti itu loh ya, nggak harus merasa seperti itu gitu loh. Tapi kalau yang saya lihat hatersnya tuh kelihatan seperti itu. Mungkin orang-orang di grup 3 ini juga pinternya dia itu apa ya, dia itu selalu bisa membuat orang-orang di sekitar dia itu tertarik terhadap dia, walaupun sebenarnya dia merasa apa yang dia lakukan itu biasa saja, tapi itu menarik orang-orang di sekitar dia gitu loh. Dan dia itu pinternya mungkin pinter memainkan peluang, pinter membuat peluangnya dia sendiri, menciptakan peluang itu sendiri, menciptakan peluang untuk mereka sendiri. Pintar sih dalam memainkan situasi, pintar dalam mereka pintar dalam mengekspresikan dirinya. Mereka itu cenderung adalah orang-orang yang jujur. Ya mereka nggak selalu berpura-pura bahagia, nggak. Mereka justru kalau yang saya lihat di sini bukan orang yang tipikal pura-pura bahagia, nggak sih. Orang yang apa adanya aja biasa, tapi mungkin memang dari kepribadian dan apa yang menempel dalam diri mereka itu memang udah menarik banyak orang gitu di sekitar mereka. Terus ini kan mereka kelihatan suka bereksplorasi dengan kemampuan mereka, dengan diri mereka sendiri. Jadi kelihatannya produktif, kelihatannya sukses gitu, kelihatannya wow gitu. Padahal ya mungkin emang itu, tetapi kan mereka yang menjalani juga nggak semudah itu juga gitu. Seperti itu sih. Dan orang-orang di grup 3 itu mungkin mereka itu apa ya, karismatik dan pintar untuk ya itu tadi mengekspresikan dirinya, sehingga walaupun mereka nggak merasa mereka ingin menggoda haters mereka, itu kelihatan seperti menggoda haters mereka, apalagi orang-orang yang tidak suka pada mereka, tidak suka tetapi sebenarnya mengagumi, ya kan, bingung ya, agak kontradiksi memang orang-orang seperti itu, kayak gitu sih. Jadi saya lihat seperti itu, orang-orang di grup 3 ini dia itu memang karismatik. Oke. Kemudian file selanjutnya. Ya, jadi ini tuh adalah hatersnya. Tapi kayaknya orang-orang di grup 3 ini cenderung tidak ngambil pusing hatersnya sih. Jadi dia kayak bisa menikmati hal itu gitu. Ya memang popularitas itu sejalan juga dengan cobaan, akan ada yang membenci kayak gitu ya. Jadi kayaknya orang di grup 3 ini udah sadar dengan hal itu dan dia udah kayak ya biasa aja gitu. Jadi dia ambil semua resikonya dan dia fun aja gitu tipenya gitu. Dan itu membuat hatersnya semakin lebih gelisah. Semakin dia lihat orang ini wow, hatersnya semakin merasa dia berada di posisi bawah, semakin jauh ke bawah, dan orang ini semakin kelihatan ke atas gitu. Jadi kasihan juga hatersnya ya. Di sini karena itu tadi harusnya hatersnya itu tidak berpikiran sempit sih gitu. Kemudian file selanjutnya adalah apa yang harus orang-orang di grup 3 ini lakukan terhadap hatersnya. Oke, yang pertama, jadi lebih ya bisa tetap lebih amazing, beautiful, sexy, tapi mungkin agak lebih kasih sayang, lebih mengeluarkan sisi penyayangnya lah ya, lebih mengeluarkan effort untuk berbagi kasih sayang di sini. Kenapa? Karena ternyata haters kalian tuh orang yang perlu dikasihani memang. Dan gini juga sih, kalau kalian itu kelihatan frustasi sama hidup kalian,
orang-orang di sini ya mungkin kelihatannya memang keren ya di mata hatersnya atau orang-orang di sekelilingnya, tapi orang-orang di sini mungkin bukan tipe orang yang itu tadi pura-pura bahagia, nggak terlalu berusaha untuk menjadi baik versi orang gitu, sehingga dia jujur aja apa adanya gitu. Ketika ada problematika atau masalah pun dia pun akan mengekspresikan apa adanya gitu, jujur aja, dan mungkin dia bisa terlihat emosional gitu. Nah, di sini mungkin saat orang-orang di grup 3 ini kelihatan sedikit emosional sama sesuatu hal yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, nah itu mungkin hatersnya mereka itu oke, ternyata dia nggak sesempurna itu kayak gitu. Jadi oke, ternyata hidupnya dia nggak sebahagia itu. Jadi itu kayak jadi embun aja buat mereka yang udah kepanasan, agak adem gitu ya. Seperti itulah haters. Jadi mereka bisa merasa happy di balik kesedihannya orang gitu, tapi mereka bisa merasa tersiksa di balik kebahagiaannya orang gitu ya. Happy di kesedihannya orang, tersiksa di kebahagiaannya orang. Susah juga ya kalau kayak gitu. Harusnya nggak usah gitu-gitu amat lah ya. Itu tadi, karena itu tadi haters itu bisa jadi secret admirer gitu kan. Mereka terobsesi sama orang yang dia benci justru karena diam-diam alam bawah sadarnya mereka menyukai orang tersebut. Mereka merasa membutuhkan orang tersebut lagi. Jangan-jangan bisa juga loh kayak gitu. Ini disuruh untuk lebih menunjukkan kasih sayang aja. Selain hatersnya butuh kasih sayang, dengan kalian agak mengurangi sisi emosional kalian gitu, kalian tetap kayak anggun gitu loh. Jadi oke, memang hidup nggak selalu berjalan sesuai dengan harapan atau ekspektasi, tapi kalian masih bisa mengeluarkan sisi anggun kalian. Kalian nggak langsung tiba-tiba terstimulus untuk jadi lebih emosional karena ternyata haters kalian malah ketawa melihat hal itu gitu. Jadi ini untuk lebih untuk lebih menunjukkan sisi kasih sayang, lebih kalem, lebih menekan sisi emosional kalian, bahkan saat hari tidak berpihak pada kalian loh. Saat keberuntungan tidak berpihak kepada kalian gitu, kalian tetap menunjukkan sisi kalem itu, anggun, beautifully, charming kayak gitu. Itu tetap itu akan membuat mereka berpikir, kok hidup dia akan membuat haters kalian berpikir, kok hidup dia sempurna banget ya, kayak nggak pernah bete, nggak pernah terlalu kesel, nggak pernah terlalu susah gitu. Mungkin haters kalian bisa berpikiran seperti itu juga gitu loh, karena kalian nggak menunjukkan sisi emosional kalian yang terlalu berlebihan saat kalian sedang sedih, kecewa, atau mengalami suatu permasalahan yang cukup besar atau berat kayak gitu. Itu semacam kayak nggak memberikan kesempatan haters kalian untuk lebih happy dan tersenyum lah ya. Kemudian ini ada ini sama dengan Nine of Pentacles ya. Jadi ini adalah finansial, kesuksesan yang bisa kalian raih, materi yang bisa kalian raih. Ini besar, maksudnya ini lumayan besar dan mengalir ya. Ini udah di level yang cukup tinggi loh, Nine of Pentacles itu. Jadi inilah, jadi materi itu mengalir dalam hidup kalian gitu ya. Materi mengalir dalam hidup kalian, kesuksesan juga seperti tinggal kalian jemput aja gitu. Jadi orang-orang itu ngelihat kalian itu ya makin mempesona, kayak orang yang benar-benar sukses dan bahagia dengan hidupnya gitu loh. Jadi apa yang harus kalian lakukan ya, kalian tetap fokus pada apa yang menjadi tujuan kalian gitu. Apa kerjaan kalian, karir kalian, hidup kalian, fokus aja di situ karena itu semua udah indah. Indah di sini maksudnya udah akan lebih indah lagi pada waktunya gitu loh. Karena kesuksesan itu udah terlihat di sini gitu, hanya tinggal dijemput. Kalian fokus aja di situ, nggak ada masalah gitu. Karena kehidup kalian udah kelihatan amazing ke depannya gitu. Udah kelihatan wow ke depannya. Kemudian ini kartu ketiga. Apa yang harus kalian lakukan di sini mungkin lebih pada ini ya. Find or be a mentor. Jadi di sini lebih pada kalian bisa
kalau saya lihat di grup 3 ini sebenarnya mungkin mereka lebih ke menjadi mentor ya, karena mereka seperti udah tahu apa yang harus mereka lakukan, ngerti banget gitu, dan nggak perlu pendapat orang lain gitu. Mungkin pendapat hanya untuk dengar, tapi sebenarnya mereka sudah tahu jawabannya gitu. Jadi sebenarnya orang-orang seperti ini tuh cocok jadi mentor untuk orang lain gitu. Dan selain kalian bekerja keras, selain bekerja keras dan selain lebih soft lagi, lebih kalem atau lebih menekan sisi emosional agar nggak terlalu keluar secara berlebihan gitu, lebih mengendalikan emosi gitu ya. Kalian juga sepertinya di sini juga fokus terhadap pertumbuhan ya, spiritual gitu ya, spiritual growth. Jadi ya sisi spiritual kalian di sini saya melihatnya selalu berkembang, karena kalian itu cerdas dalam menyikapi segala hal yang terjadi dalam hidup kalian gitu. Kalian cukup cerdas untuk mengambil pelajaran itu dan menyimpan itu sebagai informasi ke depannya, sehingga kalian selalu jadi pribadi yang lebih baik ke depannya, termasuk di sisi spiritual. Jadi kalian orang yang cukup spiritual banget sih. Sorry, nggak banget. Pokoknya kalian orang yang cukup spiritual lah di sini. Saya tuh kalau ngomong suka agak berlebihan dalam hal banget itu tadi ya. Maksudnya kalian orang yang cukup spiritual, bisa banget, bisa cukup, intinya spiritual aja lah ya. Oke. Ya gitu. Di sini jadi kalian kelihatan orang yang kelihatan sukses, keren, kemudian memukau gitu ya, dan ternyata punya sisi spiritual yang cukup dalam juga gitu loh. Saya nggak bilang kalian religius atau bukan ya di sini, tetapi spiritual, sisi spiritualnya itu tumbuh terus, berkembang terus. Kalian itu sebenarnya cukup bijaksana di balik sisi atau sifat kalian yang kelihatan di luar seperti seenaknya gitu, tapi sebenarnya kalian itu orang yang cukup bijaksana gitu loh, kalau yang saya lihat di sini. Oke, kemudian kartu selanjutnya adalah kalian harus seperti apa sih. Nah, ini memperjelas kartu ini. Kalian lebih harus menunjukkan sisi kasih sayang itulah gitu. Kalian mungkin di sini orangnya tough ya, tapi ya it's okay, nggak ada masalah. Tapi coba diekspresikan juga sisi kasih sayang kalian itu yang mungkin kalian tahan-tahan, dikeluarkan aja, diekspresikan aja, dan nggak ada masalah untuk dibiarkan berkembang gitu. Karena mungkin sisi yang strong, tough itu tadi yang membuat terkadang ini bisa jadi terhambat, tapi nggak apa-apa, ini keluarkan aja untuk lebih kelihatan welas asih, kalem, kasih sayang, terus apa namanya, lovely lah ya, beautifully gitu. Walaupun orang-orang mungkin selama ini di sekitar kalian melihat kalian orang yang kok dia orangnya ini banget ya, annoying gitu ya, atau orangnya dia kayak jutek banget gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin mereka nggak melihat sisi lain dari kamu aja sebenarnya gitu ya. Nah, nggak ada masalahnya untuk sisi itu dikeluarkan, ditunjukkan aja, diekspresikan gitu. Jadi kalian walaupun keren gitu, tapi kalian walaupun kelihatan keren dan tough gitu, charming tapi tough gitu, tapi kalian juga ternyata orang yang penuh dengan kasih sayang gitu. Kemudian ini kalian mungkin sosok orang yang sebenarnya tidak suka menunjukkan urusan pribadi kalian atau hal pribadi kalian gitu ya terhadap orang lain atau sekitar kalian. Nggak terlalu suka menunjukkan masalah kalian untuk sekitar kalian, tapi terkadang mungkin kalian itu saat itu tadi, kalian kan orangnya apa adanya ya, jadi saat kalian
sedang emosional terhadap sesuatu, kalian bisa mengekspresikan itu gitu. Nah, itu dia. Mungkin itu ya. Mungkin dalam mengekspresikan itu kalian harus tetap waspada untuk tidak menunjukkan semuanya gitu. Karena apa? Karena walaupun kalian itu sebenarnya nggak kepikiran juga untuk menggoda haters kalian, tetapi kalau kalian terlalu tapi nggak tahu ya, tapi intinya di haters kalian itu justru nanti malah seneng kalau melihat kalian ternyata hidup dia ternyata nggak sempurna ya, ternyata dia bisa susah juga kayak gitu. Nah, kalian nggak usah terlalu menunjukkan sisi kesusahan itu, walaupun memang benar hidup nggak sempurna termasuk diri kalian, dan kalian memang berusaha apa adanya, itu nggak salah, tetapi nggak harus ditunjukkan semua saat kalian harus mengalami problematika itu atau masalah kalian di depan orang lain, karena ya nggak perlu juga memberitahukan kepada mereka nggak membuat masalah itu selesai. Itu pertama. Kedua, itu jadi amunisi mereka, modal mereka untuk tertawa di atas kesulitan kalian, atau menertawakan kalian, atau memberikan kesempatan pada haters untuk bahagia melihat kesusahan kalian kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa, nggak ditahan aja, nggak harus semua itu harus diekspresikan gitu, masalah kalian pun gitu. It's okay, itu aja dari grup 3 sudah saya bacakan semuanya. Semoga bermanfaat ya. Tetapi kalau ini resonate sama kalian, oke. Tapi kalau tidak resonate sama kalian, tentu bisa jadi kita sebagai reader dan viewers memang tidak cukup atau tidak terkoneksi, dan gak ada masalah dengan hal itu. Dan mungkin juga ini pembacaannya bukan ditujukan untuk kalian kalau memang ini tidak resonate. Dan kalau memang tidak bisa menikmati videonya, saya selalu menulis di description box bahwa tidak perlu ditonton videonya kalau memang tidak suka. Oke? Itu aja. Ini sepertinya video yang terlama sampai sejauh ini karena udah sampai 1,5 jam. Kita ketemu lagi di video fun reading yang lainnya. See you, bye.